Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan materi tentang teknologi dan digitalisasi dakwah yang beranggotakan Dea Nurul Aulia dengan NIM 012, kemudian Zahrotunisa dengan NIM 013, kemudian saya sendiri Indah Setianingsih dengan NIM 014, dan yang terakhir Nabila Salma dengan NIM 017. Oke, langsung saja yang pertama yaitu dari teologi ke teknologi. Orientasi berpikir dan bertindak umat setidak-tidaknya menurut pengamatan Amin Abdullah belum banyak beranjak dari pola pemikiran normatif, tekstual, dan doktrinal, sehingga umat Islam perlu didorong agar mengembangkan pemikiran baru yang tak hanya filosofis, akan tetapi juga dapat menyejarah. Dalam era ini, teologi ke teknologi merupakan sebuah orientasi pemikiran yang diharapkan dapat mendekatkan umat dengan teknologi dan mengkapitalisasikannya untuk Islam dan kemanusiaan secara umum dan kemajuan dakwah secara lebih khusus. Kemudian hakikat teknologi. Hakikat teknologi ini bisa dipahami sebagai transformasi atau manipulasi benda material untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Teknologi menunjuk pada semua benda atau objek yang dibuat oleh manusia atau kondisi yang direkayasa agar berfungsi dalam arti mendatangkan manfaat secara praktikal bagi keperluan manusia. Terus hubungan teknologi dengan sains. Saintek memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini demikian karena bukan hanya teknologi yang berbasis sains, tetapi sains juga berbasis teknologi. Dengan begitu, teknologi dan sains modern telah menyatu sedemikian rupa, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian otonomi teknologi dan etika. Pada masa lalu, teknologi tidak mempunyai peran sosial yang terlalu penting dalam kehidupan manusia. Namun, teknologi kini menjadi salah satu isu penting dalam studi moral atau agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurul Aulia, NIM 43020190012. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu dari industri ke informasi. Modernisme yang ditandai antara lain oleh rasionalisme dan industrialisasi mencapai puncaknya pada abad ke-20. Tahun 1980-an itu diramal oleh futurolog Alvin Toffler pada tahun 1928 sampai 2016 tentang 3 gelombang peradaban manusia, yaitu gelombang yang pertama, gelombang pertanian atau agraris. Pada fase itu manusia mulai berubah dari yang sebelumnya hanya mengandalkan sumber daya alam secara langsung dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian sudah berubah untuk memelihara dan memproduksi sendiri sumber makanan dan memenuhi kebutuhan melalui proses beternak dan bercocok tanam. Gelombang yang kedua yaitu gelombang industri. Ciri-ciri masyarakat pada gelombang itu ditandai dengan adanya tenaga otot berganti menjadi tenaga mesin. Tenaga mesin didukung energi dan plankton atau minyak, batu bara dan lain-lain. Pengguna energi secara besar-besaran, mobilitas manusia, barang, dan informasi lebih cepat. Yang terakhir, gelombang informasi. Pada peradaban manusia, gelombang ini disebut sebagai masyarakat informasi karena peradaban ini kemudian awal dari munculnya masyarakat yang sebagian besar anggotanya menjadi informasi sebagai salah satu
kebutuhan utama dalam kehidupannya. Kemudian yang C, dari Zon Logon Echon ke Homo digitalis. Pada masa lalu, Aristoteles mengatakan bahwa manusia lebih dikenal sebagai makhluk rasional yang pandai berpikir dan bertutur kata, atau bisa disebut dengan Zon Logon Echon. Dalam Khazanah Islam, term ini disalin ke dalam bahasa Arab, yaitu menjadi kalimat hayawatun natik, yang berarti makhluk yang mampu berpikir dan menyampaikan ide dan pikirannya melalui bahasa atau lambang-lambang. Pandangan ini menemukan justifikasi teologisnya dalam kitab suci. Pada era digital saat ini, eksistensi manusia tak hanya ditentukan oleh kekuatannya, melainkan ada kekuatan lainnya yang bernama teknologi, atau bisa disebut dengan internet. Kemajuan teknologi dan penetrasi internet dalam kehidupan saat ini telah mendorong lahirnya manusia baru yang bernama Homo digitalis. Manusia ini hidup dan memiliki kedekatan dengan teknologi dan cenderung bisa dikatakan sangat bergantung pada teknologi. Tak bisa dipungkiri, saat ini manusia akan ketergantungan pada yang namanya teknologi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Entah itu di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, ataupun kampus, di pusat pembelajaran, di tempat rekreasi, bahkan sampai di tempat ibadah. Teknologi digital hadir mengisi setiap aspek kehidupan manusia. Inilah era Homo digitalis, era di mana manusia dibentuk oleh revolusi teknologi digital. Tentu, para pengkritik teknologi menyatakan bahwa perkembangan teknologi terkini telah menguasai dan bahkan mengambil alih kehidupan manusia. Jadi manusia dikontrol oleh teknologi, atau yang sering kita dengar ada istilah bahwa manusia adalah budak teknologi, dengan tepat menggambarkan kondisi manusia yang telah kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri yang dialihkan oleh teknologi. Kemudian yang D, dari teknologi ke eskatologi. Aliran-aliran atau mazhab tentang teknologi dari Alan R. Drenson menggambarkan dengan sangat baik peta perkembangan itu ke dalam 4 mazhab. Yang pertama, anarki atau teknologi anarki. Kedua, cinta berlebihan atau teknofilia. Yang ketiga, takut berlebihan atau teknophobia. Dan yang terakhir, tepat atau appropriate teknologi. Jenis-jenis pandangan eskatologi. Pandangan milenialisme ada 4, tentang kerajaan 1000 tahun atau milenium dalam hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yaitu pandangan amilenialisme, postmilenialisme, premilenialisme historis, dan premilenialisme disposasional. Apa itu amilenialisme? Yaitu pandangan yang mengatakan bahwa tidak akan ada kerajaan Allah yang bersifat politikal, kerajaan 1000 tahun secara literal di bumi, karena diartikan simbolis. Postmilenialisme yaitu pandangan yang percaya bahwa Kristus akan datang setelah kerajaan 1000 tahun. Dan yang terakhir, premilenialisme historis dan premilenialisme dispensasional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.